Apa sih yang bakal gue bahas? Jadi yang gue bahas kali ini adalah kalau kalian pelaku usaha atau kalian yang sudah menjalankan usaha dan kalian sudah memiliki manajemen yang bagus, terus udah bisa ngejalanin usaha dengan bantuan karyawan ataupun pekerja, ataupun kalian menjalankannya sendiri, kalian otomatis perlu dong yang namanya mesin kasir. Nah, di tengah pandemi corona ini, salah satu aplikasi online, sebut kalau gue sendiri, kalau gue pakai nih, gue pakai GoFood. Gue pakai GoFood. Gue bekerja sama atau gue bisa bilang gue ini mitra GoFood. Nah, mitra GoFood itu dari tahun 2019. Itu pertengahan 2019. Nah, kenapa ini yang dibahas GoFood? Karena hal yang akan gue bahas kali ini adalah mesin kasir dari GoFood, atau yang biasa disebut itu mesin kasir spot. Kayak gini bentuknya. Nah, ini dari GoFood, dan ini nggak gratis. Ya, ini nggak gratis, ini gue dulu beli. Jadi ini bakal gue bahas tuntas, keuntungan dan kerugiannya apa sih menggunakan mesin kasir GoFood ini. Lebih banyak untungnya atau lebih banyak ruginya, atau benar-benar menguntungkan. Simak terus, jangan lupa di subscribe. Oke, kita iklan dulu. Gue dapat mesin kasir ini, mesin kasir GoFood ini gue nggak gratis, ini gue dulu beli tahun 2019. Ini gue beli, ini harganya 290.000 kepada marketingnya, dan biaya ini nggak semata-mata 290 itu untuk oke, lo nikmatin aja gitu selama lo mau gitu. Ternyata setiap harinya itu ada biayanya, dan biaya yang dibebankan setiap hari pada mesin kasir ini pada saat gue mendaftar itu adalah 2.900 per hari. Dan kalau untuk di bulan April tahun 2020 ini kayaknya gue nggak pasti sih, tapi gue sempat dengar terakhir itu harganya 390, dan harga sewa hariannya itu pun juga otomatis naik di angka 3.900 per hari. Nah, apa sih keuntungannya? Keuntungannya lu pakai mesin kasir ini apa sih? Terus enaknya apa sih buat lu? Kalau gue bilang keuntungannya, kalau bagi pelaku usaha, ya enak lah ya. Kita bisa lapor transaksi harian kita itu setiap harinya ada. Bahkan dari tim GoFood itu setiap hari itu ngasih report ke kita. Bentuknya itu dikirim melalui email. Ada yang Excel, dan juga ada laporan yang dari spot sendiri langsung otomatis. Kalau dibilang enak, enak. Ya, kalau lu jaga sendiri atau lu punya staff yang untuk memang setiap hari stay dengan mesin kasir lu ini. Pencatatannya komplit. Apa yang lu jual bisa lu masukkan semua, tapi nggak semuanya. Karena kalau lu jualan misalnya jasa, lu nggak akan bisa. Walaupun bisa, itu pun juga rumit. Avoidmu gimana gitu kan. Tapi mungkin kalau yang sekarang maybe, karena pada saat gue beli itu pun masih belum bisa menggunakan kartu debit. Nah, yang sekarang setelah di-upgrade itu bisa menggunakan pembayaran menggunakan kartu debit. Dirubah jadi kris metode pembayarannya. Terus apalagi keuntungannya? Keuntungannya ya lu tahu, berarti transaksi harian lu itu lu bisa lihat gitu. Setelah lu bisa cocokin, dan kalau misalkan lu berpartner dengan GoFood, setiap transaksi lu selain dipotong dari GoFood 20%, itu lu akan dipotong dari mesin spot ini. Itu kalau gue itu dipotong 2.900. Jadi kalau yang sekarang mungkin dipotong 3.900. Selain potongan dari GoFood lah ya, karena GoFood, setiap mitra GoFood itu memang harus berbagi keuntungan, dalam arti GoFood mengenakan biaya cas atau biaya untuk mereka itu 20%, dan semua mitra semuanya sama, itu rata, termasuk gue juga kena 20%. Jadi kalau untuk kalian yang baru mau memulai usaha dan berpartner dengan GoFood, jangan pernah untuk lu harga jual ternyata di stand lu atau di toko lu itu 20.000, tapi jangan lu jual di GoFood itu 20.000.
Karena uang yang akan lu terima pada saat nanti pembayaran kalau lu dapat orderan dari GoFood itu bukan 20.000 nominalnya yang ditransfer ke rekening lu. Itu akan dipotong 20%, berarti sekitar 16.000. Jadi 4.000-nya itu akan dimasukkan ke GoFood-nya. Jadi yang dimasukkan ke rekeningmu itu cuma 16.000. Jadi ngakalinya adalah ada kenaikan harga untuk di GoFood karena memang itulah bisnis. Semuanya butuh keuntungan dong, ya kan? Terus ditambah lagi kalau lu menggunakan mesin spot atau mesin kasir seperti ini, ya ini memudahkan. Tapi lu harus mikir lagi deh kayaknya. Apalagi yang baru memulai usaha. Kenapa? Nah, kenapa? Gue sampai batuk loh. Kenapa? Kenapa? Gue bukan menjelekan mesin ini, tapi kalau gue bilang, ya lah gue suka lah. Tapi kalau usaha lu udah jalan, udah gede, orderan lu udah rame, GoFood lu lancar, terus transaksi report harian lu itu pembayaran ada. Ibarat katanya warung kelontong yang jalan. Gue warung kelontong dulunya. Tapi karena ada pandemi corona yang udah berapa bulan ini nggak sestabil seperti dulu gitu, mesin kasir ini nggak pernah digunakan. Dan ternyata lu mau tahu nggak, cas atau biaya per hari itu tetap dihitung, diakumulasi, dipakai dan nggak dipakai mesin ini, dia akan tetap menghitung biaya sewa per harinya. Kalau gue ini 2.900 dikali 1 bulan berapa nominalnya. Kalau 1 tahun 1 juta sekian. Kalau 1 bulan udah lu nggak ada penghasilan berapa? 90 ribuan. Oke lah, no problem, 90 ribuan lah. 3 bulan berapa? Dipakai nggak dipakai, dia tetap membebankan biaya. Dan lebih yang bikin nyesek, pada saat lu aktifin GoFood lu dan lu dapat orderan dari GoFood, nominalnya itu misalkan ada orderan di GoFood itu ternyata sejumlah 100.000, dipotong dengan biaya potongan 20%, lu nerima 80.000. Karena lu berlangganan mesin spot ini, yang ditransfer ke lu setelah lu nggak aktifin mesin ini, yang ditransfer ke lu itu bukan 80.000. Yang ditransfer ke lu itu hanya sejumlah nominal paling besar itu 12.000. Karena GoFood menetapkan harus ada yang ditransfer ke mitra minimal 10.000. Jadi kenapa kok nggak yang ditransfer 80.000? Pada saat itu gue telepon call center, dan call center itu bilang, karena Bapak berlangganan mesin kasir spot. Jadi biaya itu tetap akan dihitung walaupun mesin ini tidak digunakan. Dari situ gue down dong. Karena gue ngerasa, oke, mesin ini nggak gue gunain, nggak bisa. Bahkan ini sinyalnya mati loh. Ini off. Ini sinyalnya ada di sini Telkomsel, tapi ini nggak bisa digunakan. Kalau gue buka, ini offline. Anda tidak terkoneksi internet. Dan di sini gue parah nih. Ini internet tidak aktif. Gue parah dong. Dari di situ gue emosi. Gue kayak ngerasa, oh gini banget ya. Pada saat itu gue langsung telepon dong untuk meminta penghentian mesin kasir spot ini. Tapi responnya itu sudah dibuatkan surat laporan dan ternyata prosesnya itu lama. Paling cepat itu 7 hari kerja. Dan kenapa gue sekarang baru ngasih tahu atau gue bikin video ini? Karena gue ngasih tahu ke kalian, bagi para pelaku usaha yang baru memulai atau baru menjalankan usaha, yang baru bergabung dengan mitra GoFood, oke lah kalian mendingan kalau misalkan mau gengsi-gengsian, oke lah no problem, kalian pakai kayak ginian. Tapi kalian harus ingat, ini ada biayanya. Kalian harus beli di awal, dan itu bukan beli untuk hak milik, itu hanya biaya sewa. Biaya yang gue keluarkan 290.000 itu bukan untuk hak milik loh, tapi untuk biaya pendaftaran. Selebihnya gue ada biaya sewa per harinya. Dan kalaupun misalkan gue nanti berhenti, mesin ini akan diambil, nggak akan menjadi hak milik gue gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin baru bergabung di mitra GoFood, entah ada di desa ataupun di kota, yang baru menjalankan usaha, baru memulai bisnis di GoFood, aku saranin kalian manual aja. Atau kalaupun misalkan kalian punya mesin kasir atau bikin mesin kasir, kalian beli kasir yang nggak usah terlalu mikirin mesin kasir deh. Mesin kasir itu sekarang bisa di-download di Play Store, itu pun free, nggak bayar. Dan kalian cukup beli printer aja, printer yang kecil, yang printer Bluetooth itu harganya 300 ribuan, itu cukup. Jadi nggak, kalau untuk GoFood, oke lah kalian bermitra aja dengan GoFood, kalian bekerja sama dengan GoFood. GoFood
bener-bener kalau GoFood itu gue bilang membantu, sangat membantu bagi pelaku usaha yang memang oke, lu usaha lu sudah berjalan, dan apalagi di pandemi corona gini, sekarang kita mau dapat penghasilan dari mana kan. Kita kayak gue pelaku usaha yang memang gue bilang gue usaha gue masih kecil, belum gede gitu kan, gue ngandelin dari GoFood gitu kan, dapat orderan dari GoFood. Oke, GoFood itu sangat membantu karena kita cukup stay di rumah, kita ada orderan, kita terima dari handphone, orderan diambil, selesai, besoknya uang udah ditransfer. Setiap kali kayak gitu. Terus memang GoFood harus mewajibkan mitranya untuk membuat nota. Harus ada nota. Nah, dari situ gue kepikirannya karena gue punya outlet dulu kan, karena gue punya outlet dan punya toko, gue butuh mesin kasir. Apalagi gue memanage keuangan gue tuh sendiri, keluar masuk barang. Bahkan gue menggunain salah satu aplikasi dari Play Store untuk stok barang, itu gue gunain itu. Bahkan gue berlangganan pada saat itu, harganya 75.000, gue jabanin. Nah, akhirnya gue pas pada saat itu gue ketemu dengan marketing ini, dan gue cari tahu, dan akhirnya gue tertarik karena di situ bisa terlihat, apalagi gue juga mitra GoFood, dan akhirnya gue ambil, dan ternyata itulah yang sekarang gue dapat. Jadi mesin ini sekarang gue udah nggak bisa gunain karena ini mesinnya sekarang offline, nggak ada data selulernya, walaupun statusnya aktif. Aktifnya itu pun harus pakai WiFi. Kalau diaktifin pakai WiFi, oke, dia aktif. Tapi kalau misalkan WiFi-nya dinonaktifkan, nggak berbagi hotspot, dia akan nonaktif. Karena gue yakin ini sudah dimatiin dari pusatnya. Enaknya nih kayak gini nih. Misalnya ini gue contohin. Gue ada pesanan. Ini di toko gue. Nah, totalnya 40.000. GoPay, Kris, Dana, metode pembayarannya sangat banyak. Nih, metode pembayarannya sangat banyak. Nah, ada GoPay, atau ada tunai, ada kartu debit, Kris, OVO, Link, Dana, Shopee, dan yang lainnya. Bahkan bisa nerima kartu kredit juga. Ini gue anggap aja tunai. Nah, pada saat gue tagih, dia akan otomatis mencetak. Keren nggak? Nah, kalau gue di tenan atau kemarin masih gue punya stand, ini sangat membantu karena gue harus nggak pusing-pusing bikin nota kan, karena kayaknya kalau misalkan gue buka stand terus gue pasang di mall gitu terus gue masih nota tangan, kayaknya kan jadul banget gitu kan, nggak banget. Nah ini menguntungkan banget karena dia langsung, dan laporannya itu pun langsung masuk. Kalau misalkan udah kayak gini, ini laporan ini langsung masuk nanti malam setelah kita statement, itu akan ada laporan yang dikirim ke kita dari spot ke email. Itu keuntungannya loh, untungnya enak banget memang untungnya. Entah buka dan ataupun tidak buka outlet kalian di GoFood, selagi mesin spot ini masih sama kalian, kalian akan tetap membayar sewa per harinya. Kalau kalian ingin berhenti berlangganan mesin spot ini, kalian harus menghubungi call center Gojek untuk meminta penghentian, dan itu waktu paling cepatnya adalah 7 hari kerja, dan gue udah 9 hari belum dikonfirmasi apapun. Nah itu, kalau dibilang untuk menguntungkan, ya ini menguntungkan untuk kemudahan, memudahkan kita dalam mencatat transaksi, laporan, terus ya nggak jadul-jadul banget lah karena ada nota untuk di GoFood. Karena kalau kalian sering lihat stroke, pada saat kalian order GoFood, kalian lihat stroke ini, nah ini adalah keluar dari mesin ini, dari mesin spot. Terus laporan setiap hari itu akan muncul di email setiap hari ke kita. Itu keuntungannya. Terus apa sih yang nggak menguntungkannya? Ya nggak menguntungkan kalau gue bilang, kalau bukan nggak menguntungkan sih, tapi kalau gue bilang kalau usaha lu baru mulai, baru merintis, dan kalian dibebanin biaya per hari 3.900 mungkin sekarang ya, atau mungkin lebih dari itu, gue kurang tahu. Kalau kalian tahu yang biaya berlangganan sekarang, kalian tulis aja di komentar. Pada saat gue ini 2.900 per harinya, jadi gue dibebankan biaya 2.900 per hari. Jadi kalau kalian baru memulai usaha, terus GoFood kalian baru jalan,
belum begitu rame. Terus kalian karena oh gengsi lah, jadi gue mumpung ada yang nawarin marketing ini, oke lah gue ambil lah biar keren gitu. Terus biar kelihatan apa ya, kece lah, bisa bayar pakai debit, bisa bayar pakai kris, bisa bayar pakai ini itu. Hai, dari handphone itu juga bisa, dari handphone itu juga bisa sama, cuman dari sini nggak bisa langsung nyetak. Kalau ini oke, ini bisa langsung nyetak karena ada print stroke-nya. Kalau dari sini oke, nggak bisa langsung nyetak, tapi sama-sama Gobis, sama-sama bisa bayar pakai kris, pakai link aja, pakai Dana dan lain-lainnya. Cuman nggak bisa bayar memang pakai kartu debit. Kalau misalnya mau bayar pakai kartu debit, ya udahlah transfer aja ke rekening lu langsung. Pakai kode, pakai scan. Kalau kalian pengguna BCA, atau bisa langsung transfer aja kan, nggak usah susah-susah. Oke, kalau di sini oke langsung bisa langsung gesek. Nggak mungkin dong GoFood tukang ojek bawa kayak ginian. Tukang ojek itu sekarang kalau GoFood semuanya udah dimasukin ke rekening mereka sendiri, jadi bayar udah pakai GoFood, udah pakai dari aplikasi GoFoodnya. Oke, kalau kalian punya stand, oke, no problem. Kalian punya stand, punya toko gede, kalian pakai ini bagus karena bisa pakai debit, bisa pakai kredit, bisa scan langsung, nggak masalah. Terus kalau misalkan untuk kris gue muncul di scan pakai Dana, pakai link, pakai OVO, pakai apapun bisa, karena kris itu satu kode untuk semuanya, nggak hanya Gojek doang. Tuh, kalau kalau menurut gua ya, sama-sama bunyi. Gobis pada saat lu ada orderan di GoFood, di handphone lu akan bunyi, pasti bunyi, nggak mungkin nggak. Sama di mesin itu juga sama. Kalau kalian pengen langsung cetak dari aplikasi, kalian bermitra dengan GoFood. Terus kalian pengen males lah nyetak manual, oke, males lah pakai nota, kalian beli printer. Modal kalian beli di e-commerce itu harganya kurang lebih 300 ribuan, 300 lebih lah mungkin ya, 350, nggak nyampe 400 ribu, bahkan yang lebih murah juga ada. Kalian beli printer Bluetooth dan beli kertas thermalnya sekalian, dari sini langsung disambungin ke Bluetooth. Pada saat kalian dapat orderan GoFood, langsung kalian cetak, dan itu langsung cetak. Oke, males lah modal lagi, beli nota 4.000. Oke kan, 4.000 itu cukup. Nggak keren lah bikin nota kayak gini, nggak keren, kayaknya jadul banget, kayak toko plastik gitu. Bikin sendiri, gue bikin sendiri, akhirnya gue bikin sendiri kan. Nih, ini nota gue, bahkan ada krisnya di sini, tanda tangan usaha gue. Jadi kayak gitu aja. Kalau misalkan kalian udah berlangganan mesin spot dan ternyata usaha kalian nggak jalan, ingat, pada saat kalian nanti membuka GoFood kalian, mesin spot ini akan membebankan biayanya yang dihitung per harinya dari tanggal berapa kamu nutup sampai dengan tanggal kamu buka sekarang. Dan itu akan dihitung 10 hari, berarti yang harus kamu bayar 290 ribu untuk mesinku. Bukan mesin yang sekarang ya, yang kalian berlangganan sekarang itu harganya beda. 290 ribu itu untuk berarti 100 hari. 10 hari 29 ribu harus saya bayar. Coba bayangin kalau usaha kalian itu cuman jualan es bubble, es bubble harganya 8 ribu atau 9 ribu. Terus kalian bermitra, terus kalian kerja sama itu, motongnya berapa? Kalian nggak akan untung. Jadi aku saranin nggak usah mentingin gengsi. Jadi mendingan bikin nota biasa aja. Oke? Jadi kalau dibilang menguntungkan atau merugikan, menguntungkan ya untuk transaksi pembukuan. Yes, saya menguntungkan. Tapi kalau dibilang merugikan, bagi saya merugikan sih enggak. Tapi kalau membebani, ya untuk pelaku usaha yang baru memulai, belum jalan, dan usahanya tuh usaha kecil, bukan usaha yang besar. Itu aja sih kayaknya. Terus kalau kalian yang udah menggunakan mesin spot dan berlangganan yang tahun-tahun sekarang, pengen tahu dong kalian dapat dari marketingnya harganya berapa dan biaya hariannya berapa. Sekian dulu, semoga bisa nambah pengetahuannya yang baru mau bermitra dengan GoFood ataupun menggunakan mesin kasir spot ini. Jadi aku saranin dipertimbangkan dulu untuk sebelum diambil, karena GoFood atau Gojek memberikan
memang mengharuskan kita memakai nota, tapi kita bisa menggunakan nota yang ditulis tangan, ataupun kita bisa cetak sendiri nota, atau bisa juga nota yang dari aplikasi Gobis yang sudah ada di handphone, kita cetak menggunakan mesin printer, beli di e-commerce, dan itu hanya sekali beli tanpa bayar sewa harian. Jadi bagi kalian yang ada di kampung, di pedesaan, ataupun di Jakarta, ataupun dimanapun kalian di seluruh Indonesia yang baru memulai usaha, aku saranin itu dipikir dulu. Setelah kalian melihat video ini, coba dipertimbangkan. Ini pengalaman saya, ini usaha saya, dan saya membuat video karena saya ingin memberitahu buat kalian semua. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen.